semua? Malam ini kita bersama-sama lagi dalam rancangan Alpha Greatest Time. Sama-sama, Yesus di mana? Sekali lagi, Yesus di mana? Yang lebih kuat, Yesus di mana? Berikan tepukan. Sekali lagi saya ucapkan selamat datang kepada semua tetamu yang hadir dan juga para penonton yang ada bersama-sama kami dalam Facebook dan juga YouTube. Malam ini kita bersama-sama lagi dalam Alpha Greatest Time dan kita akan membincangkan banyak perkara mengenai tajuk yang akan kita kupas bersama-sama pada malam ini dengan tetamu jemputan kita. Namun sebelum itu mari kita sama-sama tenangkan diri. Kita lihat situasi yang berlaku di zaman kita sekarang ini. Dekat 70-an dan 80-an, wujud pembaharuan dalam pujian dan penyembahan yang membawa kesan kepada kehidupan sidang, terutamanya dalam penyembahan. Semangat baru dan gaya penyembahan khasnya penggunaan musik modern dan pembentukan tim pujian penyembahan ada dalam gereja bermula pada dekad 70-an dan 80-an. Namun demikian, semangat kehidupan penyembahan mulai mundur dan jemaat mulai bosan karena pasukan penyembahan lebih menekankan gaya musik dan penyampaian lagu-lagu. Tapi harus kita ingat berkat Tuhan itu sentiasa ada dalam ibadah dan juga kebaktian. Mungkin perkara yang hilang adalah kehidupan pribadi seseorang itu dalam mengalami penyembahan yang hidup itu sendiri. Dan bagaimana mau menjadi penyembah yang benar. Dan ayat dasar yang saya mau bawakan sama-sama pada malam ini adalah dalam Roma 12 ayat 1. Karena itu, saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Dan malam ini kita akan mengupas satu tajuk yang tidak kurang menyeronokkan bagi kita, yaitu penyembahan yang hidup. Dan bersama-sama dengan saya pada malam ini adalah tetamu jemputan kita. Kita berikan tepukan kepada Pastor Fredlin Kukun. Dipersilakan Pastor Fredlin. Ya, Pastor Fredlin bersama-sama kita pada malam ini. Beliau merupakan penjelaras PBMS SIP Sabah dan berkesempatan bersama-sama dengan kita pada hari ini, malam ini ya Pastor. Kabar baik. Ya. Bagaimana? Saya bersyukur karena ada kesempatan untuk bersama-sama dengan teman-teman yang ada di sini dan sempat untuk mengatakan atau mengungsikan sesuatu yang baik untuk kita bersama-sama. Ya, perkenalan dari Pastor Fredlin. Namun sebelum kita mendengar apapun perkara yang ingin disampaikan oleh Pastor Fredlin, mari kita sama-sama mendengar renungan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hamba Tuhan, yaitu Pastor Nesen. Dipersilakan Pastor Nesen. Shalom, selamat malam. Sekali lagi saya senang karena berkesempatan malam ini untuk berfungsi kepada saudara-saudari sepetikan firman Tuhan dan diiringi dengan beberapa petikan yang lain sebagai dasar acara kita malam ini. Saudara-saudari, apakah saudara-saudari pernah menilai hidup kita, siapa kita, dan hubungan kita dengan Allah? Alkitab berkata bahwa Allah menciptakan cakrawala dunia dan segala isinya dalam tempo 6 hari. Dan kemuncaknya adalah penciptaan manusia yang menurut Alkitab, manusia adalah ciptaan yang paling sempurna karena manusia diciptakan serupa dan segambar dengan Allah.
Alkitab berkata, ketika Allah mencipta manusia itu, maka Allah berkata, manusia itu menata atau mengurus segala ciptaan yang lain. Tetapi bukan sekadar itu tujuan Allah mencipta manusia. Lebih penting, Allah menciptakan manusia supaya manusia menyembah Sang Penciptanya. Ayat yang dibacakan tadi, yaitu di dalam Roma pasal 12 ayat yang pertama, menunjukkan kepada kita bahwa Allah menggesa kita supaya kita mempersembahkan tubuh kita sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan juga yang berkenan kepada Allah. Dan itu merupakan ibadah yang sejati menurut Paulus. Tapi apa kaitannya? Apa kaitannya dengan hubungan kita dengan Allah? Bagaimana kita dapat mengaitkan penyembahan ini dengan hubungan kita dengan Allah sendiri? Yesus berkata di dalam Markus pasal yang ke-12 ayat yang ke-30, kasihilah Tuhan Allah dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu dan dengan segenap kekuatanmu. Saudara-saudari, di sini kita boleh melihat hubungan yang tercipta melalui penyembahan di dalam kasih kita kepada Allah. Dalam pembacaan ini dikatakan bahwa kalau kita mau menyembah Allah, kita harus mengasihi Dia. Dan disinilah kita boleh melihat bagaimana kita boleh mengasihi Dia, yaitu mengasihi Allah Sang Pencipta kita sendiri. Yang pertama adalah dengan segenap hati. Segenap hati itu berkaitan dengan perasaan, berkaitan dengan emosi. Penyembahan atau perasaan adalah karikatur Alkitabiah. Emosi adalah pemberian Allah, dan emosi adalah bagian yang penting di dalam penyembahan. Ungkapan emosi tidak seharusnya dihalang pada keadaan-keadaan yang tertentu, tetapi emosi tidak pula harus dipaksa, melainkan harus lahir dari hati yang tulus dan ikhlas. Yang kedua, penyembahan itu seharusnya dengan segenap jiwa. Jiwa adalah dimensi rohani, umpama tempat di mana kita dapat berhubung dengan Allah. Makhluk lain tidak mempunyai kebolehan ini, melainkan hanya manusia, karena manusia diciptakan dengan ciptaan yang istimewa, segambar dengan Allah. Dengan demikian, manusia adalah makhluk yang berpotensi untuk berkomunikasi dengan Allah. Komunikasi hanya dapat berlaku kalau Roh Kudus menjadi pengantara, dan Roh Kudus merupakan pengantara sehingga terjadi suatu keintiman antara manusia dan juga Allah yang disembah. Jadi tidak perlu memaksa rohani untuk menghadirkan hadirat Allah. Yang ketiga, manusia menyembah dengan segenap akal atau segenap minda. Minda menekankan bahwa penyembahan juga adalah suatu proses rasional. Penyembahan kita haruslah membolehkan jemaah merenungkan tentang Allah Sang Pencipta. Penyembahan tidak sepatutnya dipengaruhi oleh dunia sekuler. Kita patut tahu mengapa kita menyembah Tuhan, dan pemahaman kita harus mempengaruhi emosi serta perasaan. Alkitab berkata, kita akan menjadi sama seperti apa yang kita sembah. Yang keempat dan yang terakhir, kita harus menyembah dengan segenap kekuatan. Kekuatan merujuk kepada tubuh jasmani, juga kepada kemahiran-kemahiran, bahkan dan segala sumber yang tidak termasuk dalam 3 perkara yang saya baru sebutkan tadi. Bahasa tubuh adalah bagian yang penting di dalam penyembahan. Tubuh dapat berkata-kata, walaupun mulut tidak berkata-kata. Kemahiran patut digunakan semaksimum yang mungkin dalam pelayanan, di dalam hidup, di dalam menciptakan hubungan yang intim dengan Allah. Jadi kalau kita bicara tentang apa itu penyembahan yang hidup, itu adalah penyembahan yang merangkumi seluruh kehidupan manusia. Bukan hanya sekadar ketika kita melayani, bukan hanya sekadar ketika musik dibunyikan dan kita menyanyikan lagu-lagu pujian kepada Allah, dan tidak hanya sekadar ketika kita berada di gereja, tapi juga berbicara ketika kita hidup di luar sana. Saudara-saudaraku, Yesus berkata di dalam Yohanes pasal 4 ayat 23 sampai 24, tetapi
saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah yang demikian. Allah itu roh, dan barang siapa menyembah Dia harus menyembahnya di dalam roh dan kebenaran. Saudara-saudari, penyembah yang hidup adalah penyembah yang menyembah di dalam roh dan di dalam kebenaran. Menyembah dengan segenap hati, menyembah dengan segenap jiwa, dengan segenap akal budi, dan dengan segenap kekuatan. Mari kita tunduk dan berdoa. Bapa di surga, bersyukur kepadamu karena Engkau menciptakan kami, supaya kami menyembah Engkau Sang Pencipta kami. Izinkan kami ya Tuhan, untuk kami sungguh-sungguh menjadi penyembah yang menyanjung tinggi dan menghormati Engkau di dalam segenap kehidupan kami, di dalam segala aspek kehidupan kami. Dalam nama Yesus Tuhan Allah kami yang hidup, kami berdoa. Amin.